Ini bukan cerita fiksi, saudara. Di akhir zaman nanti Allah akan membangkitkan dua nabi yang perkasa. Mereka bukan nabi yang biasa. Mereka adalah dua saksi Allah yang akan menggebrak Yerusalem saat dunia berada di ujung tanduk. Firman Tuhan di Wahyu pasal 11 menggambarkan mereka. Kuasa mereka sangat luar biasa. Mereka punya kuasa seperti Nabi Elia yang sanggup menghentikan hujan. Mereka juga punya kuasa seperti Musa yang sanggup mendatangkan tulah. Mereka berdua ini senjata pamungkas Allah untuk menyampaikan pertobatan dan penghakimannya sebelum Kristus datang kembali. Dan di mana mereka berdiri? Mereka berdiri di pusat konflik sepanjang masa, yaitu di Yerusalem, di tempat di mana Yesus pernah berfirman pembinasa keji akan berdiri di situ. Bayangkan saudara, di satu sisi ada sistem pemerintahan antikris, di sisi lain ada dua saksi Allah yang melawan dengan kuasa ilahi. Yerusalem menjadi pusat peperangan spiritual yang paling besar yang pernah ada. Tapi bagaimana dengan respon dunia? Dunia membenci mereka. Pesan pertobatan yang disampaikan itu seperti musik yang berisik buat orang-orang dunia. Seperti nabi-nabi yang terdahulu. Dua saksi Allah ini mereka tolak. Ketika misi mereka sudah selesai, Tuhan mengizinkan binatang itu membunuh mereka. Dan apa yang terjadi? Seluruh dunia bersuka cita. Mereka berpesta, bergembira, dan saling memberi hadiah. Akhirnya pikir mereka, suara pertobatan yang sangat mengganggu mereka itu sudah hilang. Tapi saudara, kegembiraan mereka hanya berlangsung selama 3,5 hari. Tuhan punya kejutan akhir. Dia membangkitkan kedua saksi ini. Dunia yang bersorak kegirangan sekarang tercengang ketakutan, saudara. Mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka kedahsyatan Allah yang hidup. Dan pada saat yang sama, sangkakala yang ketujuh ditiup. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kerajaan dunia sekarang menjadi kerajaannya Tuhan. Dia akan memerintah untuk selama-lamanya. Bagi kita yang setia dan percaya, ini adalah puncak sukacita. Ini saatnya kebangkitan orang mati. Ini saatnya kita diubahkan dan maut ditelan kemenangan. Tapi bagi dunia yang memberontak, ini adalah awal dari celaka mereka. Murka Allah datang menghakimi dan membinasakan orang-orang dunia. Dan Yesus menunjukkan satu hal yang terakhir, yaitu tabut perjanjian Allah. Ini adalah simbol bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janji-janjinya. Setiap nubuatan, setiap perjanjian pasti akan digenapi. Haleluya. Sistem antikris akan digulingkan. Babel akan dihancurkan. Dan kerajaan Allah yang kekal akan tetap berdiri untuk selama-lamanya. Pertanyaannya, saudara berada di pihak yang mana?